Intermission ketiga. Gimana? Udah nemuin sesuatu? Tanyaku pada Fandi dan Raihan. Mobilnya menuju ke arah pinggiran kota. Kalau gak salah itu kayak bakal masuk ke sebuah hutan. Jawab Fandi. Dari rekaman CCTV mobilnya memang ke sana. Ada kemungkinan Larissa dibawa ke sana juga. Kita coba cek dulu aja. Siapa tahu memang Larissa dibawa ke hutan supaya gampang ketemu. Tambahnya. Hutan. Ya Tuhan, kasihan sekali istriku kalau memang benar dibawa ke hutan. Pasti banyak nyamuk dan kedinginan di sana. Aku harus tegas menemukannya. Bagaimana kalau kita mulai telusuri ke arah yang dituju? Sebentar lagi subuh. Kita harus tegas menemukannya. Sebelum para penjahat itu menyakiti dia. Jameson memberikan masukan. Ya, kita harus segera menemukannya. Atau waktu yang kita punya akan sia-sia. Timpal Raihan. Baik. Mari kita telusuri. Ajakku. Aku sangat bersemangat untuk mencari Larissa. Apapun resikonya aku akan menemukannya. Aku takkan membiarkan mereka menyakiti istriku lagi. Kami pun masuk ke dalam mobil dan pergi menyusuri setiap tempat yang memungkinkan dilewati oleh mobil Larissa, yang memungkinkan adanya sebuah hutan atau tempat terpencil yang jauh dari pemukiman warga. Karena biasanya para penculik akan menyekap tawanan mereka di tempat sepi. Kami saling berbagi tugas untuk melirik ke setiap sisi jalan. Tak boleh ada yang terlewati. Aku memfokuskan mataku yang kantuknya sudah hilang sejak semalam ini, untuk menemukan sedikit petunjuk saja keberadaan Larissa. Baru saja aku akan mengebut, tiba-tiba ponselku berdering lagi. Ternyata aku dapat telepon dari nomor yang disembunyikan lagi. Ini dari penjahat itu. Segera saja aku menerima panggilan telepon darinya. Halo, sapaku dengan nada datar. Uangnya udah disiapin kan? Tanyanya. Sialan. Lu pikir jam segini bank mana yang bisa terima tarik tunai? Aku kesal mendengar pertanyaannya. Pelit banget lu. Gak kasihan sama istri lu. Dia menderita banget di sini. Cuma ngadain duit segitu doang susah amat. Jangan salahin gue kalau istri lu yang cantik ini jadi santapan kita. Haha. Ancamnya dengan tawa yang terdengar memuakan. Jangan pernah sentuh dia. Atau gue habisi lu. Aku balik mengancam. Aku tak mau Larissa disentuh oleh para bajingan itu. Ancam aja sesuka hati. Nyatanya istri lu menderita banget di sini. Kasihan dia juga ngantuk kayaknya. Hahaha. Dia tak gentar sama sekali. Aku jadi sangat cemas sekarang. Tentu saja Larissa mengantuk. Dia pasti ingin tidur namun kesulitan. Karena takut akan dijadikan bahan mainan oleh para begundal itu. Oh ya Tuhan. Malang sekali istriku. Kenapa dia harus mengalami hal seburuk ini? Saat tengah resah seperti itu, Jameson tiba-tiba memberikan isyarat agar aku meminta untuk berbicara dengan Larissa langsung. Aku mengangguk. Gue pengen ngomong sama istri gue. Kalau enggak, gue nggak akan adain uang itu. Pintaku dengan suara lebih tenang. Boleh, tapi cuma 1 menit. Nggak lebih. Jawabnya. Oke, aku setuju. Aku menunggu Larissa bicara padaku. Aku rindu suaranya. Halo sayang, aku baik-baik aja. Jangan khawatir ya. Kamu fokus aja cari aku. Suara Larissa memintaku untuk jangan khawatir. Ah, bagaimana bisa? Aku bahkan tak mau meminum apapun sebelum bisa menemukan dia. Aku sangat khawatir padanya dan pada bayi kami. Sah, apa teleponnya di loudspeaker? Tanyaku. Ya, jawab Larissa. Kasih aku bocoran di mana keberadaan kamu sekarang. Aku mohon. Bisikku. Aku sengaja berbisik. Setidaknya mereka tak akan mendengar jelas pembicaraan kami. Waktunya hampir habis. Teriak pria itu mengingatkan. Sah, cepat katakan. Kamu di mana? Pintaku lagi, masih berbisik. Larissa tak menjawab. Aku tak sabar menunggunya menjawab pertanyaanku. Aku butuh petunjuk darinya. Jalang, cepetan, waktunya udah mau habis. Bentak pria itu lagi. Jangan bentak-bentak istri gue Anjina Negrem. Bangsat. Hardiku. Aku tak suka dengan cara bicaranya pada Larissa. Hut, gup, ukah. Tiba-tiba Larissa berbisik dengan kata yang diucapkan secara terbata. Mungkin dia berbicara seperti itu untuk memberikanku petunjuk. Waktunya habis. Gimana? Lu bisa kan siapin uangnya buat besok? Tanyanya. Ya, gue bisa. Tapi gue harus kemana bawa duit itu? Tanyaku. Besok gue kabari lagi, jawabnya.
Lalu, kemudian telepon dimatikan sepihak. Agak, dia sama sekali tak memberikan aku celah untuk menemukan tempat keberadaannya. Aku frustasi. Hut, ucap Jameson. Aku menoleh padanya. Bukankah itu sebuah kata yang kalau digabungkan menjadi kalimat? Tanyanya. Jameson mendengar semua pembicaraan kami tadi. Tampaknya sejak tadi dia berpikir. Kalimat? Tanyaku. Ya, coba Anda susun dengan benar. Jawabnya. Aku pun mulai berpikir. Menyusun kalimat yang disebutkan Larissa tadi. Hut, bukankah itu artinya hutan? Dan bukankah itu artinya? Ya, benar. Larissa memberikanku petunjuk tentang keberadaannya saat ini. Dia berada di sebuah hutan yang ada gubuknya. Setelah menemukan kunci jawabannya, aku menjadi sangat bersemangat. Aku merasa semangatku sudah diisi penuh sekarang. Jadi, kita harus telusuri setiap hutan yang memiliki gubuk di dalamnya. Tanyaku pada Jameson. Benar. Mereka pasti menyekap istri Anda di dalam gubuk itu. Jawab Jameson yakin. Kalau gitu, saya hubungi Fandi dan Raihan dulu. Ucapku. Aku segera menghubungi Fandi, memberitahukan padanya, kalau lokasi Larissa ada di sebuah hutan bergubuk. Aku meminta mereka mencarinya dan bertanya pada siapa saja yang tinggal tak jauh dari area hutan. Mereka setuju untuk melakukan tugasnya. Giliran aku dan Jameson yang juga akan bersiap mencari tempat tersebut. Aku melajukan mobilku lebih jauh. Aku juga tak lupa mencari petunjuk keberadaan hutan-hutan dari aplikasi Maps untuk mempermudah pencarianku. Azan subuh berkumandang. Kami belum menemukan hutan dengan gubuk di dalamnya. Bertanya pada warga setempat pun belum menemukan pencerahan. Akhirnya aku berhenti sejenak di depan sebuah musola. Saya permisi dulu. Saya mau syalat dulu. Aku permisi pada Jameson untuk melaksanakan syalat subuh dahulu. Silahkan, jawabnya. Aku turun dari mobil dan mengambil air wudhu, lalu masuk ke dalam musola. Sedangkan Jameson masih berada di dalam mobil. Aku ikut syalat berjamaah dengan yang lain. Aku harus mendekatkan diri pada Pencipta. Aku juga harus meminta padanya agar istriku selamat. Juga memudahkan kami untuk menemukannya. Aku syalat sehusyuk yang aku bisa. Entah diterima ataupun tidak. Aku tak tahu. Yang pasti aku sudah berusaha untuk khusyuk. Usai syalat, aku memanjatkan doa dengan menengadahkan kedua tanganku. Ya Allah, tolong mudahkanlah aku dalam menemukan istriku. Tolong biarkan kami bertemu kembali. Jagalah dia juga calon anak kami. Aku berjanji akan menjadi suami yang lebih baik untuknya. Kupanjatkan doa dengan bersungguh-sungguh, dengan keyakinan yang penuh. Yakin kalau Larissa akan segera ditemukan. Lepas syalat dan berdoa, aku kembali masuk ke dalam mobil. Aku siap untuk melanjutkan perjalanan lagi. Belum ada kabar dari Fandi tentang hasil pencarian mereka. Aku akan menunggu sambil terus mencari juga. Ponselku berdering lagi. Kali ini panggilan dari Bandi. Aku menunjukkan panggilan itu pada Jameson. Jameson memerintahkan untuk menerima teleponnya dengan isyarat anggukan kepala. Aku pun mengangguk juga. Aku menerima telepon dari Bandi. Halo bos, pencarian sia-sia. Saya belum juga menemukan Larissa. Bos di mana? Dia berlagak masih mencari Larissa. Gue lagi cari Larissa juga. Lu di mana? Aku balik bertanya. Saya ada di jalan mau pulang ke rumah bos, jawabnya. Oh, ya udah. Lanjutin pagi aja. Baik bos, jawabnya. Aku hendak mematikan sambungan teleponnya. Tetapi, mataku menangkap sesuatu di depan mobilku. Jelas saja aku langsung mempertajam penglihatanku dengan bantuan cahaya lampu jalan. Sebuah mobil melaju ke arah kami. Dan nomor platnya sangat aku kenali. Dari kejauhan pun aku bisa mengenali mobil sendiri. Tentu saja. Ya, itu adalah mobilku yang selalu dipakai oleh Bandi saat mengantar Larissa. Aku tak salah. Itu memang mobilku. Aku segera mematikan teleponnya. Ketika mobil itu semakin dekat, aku menundukkan kepala Jameson bersamaan denganku. Karena di dalam mobil itu ada Bandi. Jika dia tahu aku berada di tempat yang sama, bisa-bisa dia malah kabur. Setelah mobilnya menjauh, aku dan Jameson mengangkat kepala kami lagi. Ada apa? Tanya Jameson. Itu mobil saya. Mobil yang biasa digunakan oleh Bandi mengantar istri saya. Jawabku. Itu artinya, dia memang ada di dalam mobil itu. Tanya Jameson lagi. Benar, sepertinya dia baru kembali dari tempat penyekapan.
Dia berpura-pura mencari istri saya agar saya tak curiga. Jelasku. Kalau begitu, ini sudah jelas. Kita harus menuju ke arah dia datang tadi. Tempatnya pasti ada di sana. Timpal Jameson. Betul, aku setuju. Kami pun pergi ke arah datangnya mobil Bandi, karena kami yakin kalau lokasinya berada di sana. Tak mungkin juga Bandi mencari Larissa ke tempat seperti ini jika memang dia tak tahu apapun, sampai subuh pula. Itu malah membuatku semakin mencurigainya. Aku menghubungi Fandi kembali, memintanya untuk mengikuti aku setelah aku berikan lokasinya pada dia. Mobil melaju cepat, menerobos kegelapan sebuah jalan yang tak pernah dilewati orang. Jalan itu sepi sekali, bahkan tak ada lampu jalan satupun. Aku pun semakin yakin kalau di tempat itulah mereka menyekap Larissa. Karena jalan itu sangat sepi. Takkan ada yang berani datang ke sana karena takut. Aku menerobos jalan yang gelap gulita dengan bantuan lampu mobil. Pohon-pohon besar tumbuh di sisi-sisinya. Dan tumbuh sangat rindang. Daunnya yang lebat menutupi atas jalan. Hingga kesan horor terasa nyata bagi siapapun yang melihatnya. Serem banget tempatnya, gumamku. Ya, jalan ini memang selalu sepi. Jarang sekali dilewati oleh orang-orang. Jawab Jameson. Tempat ini menyeramkan. Sedangkan istriku ada di dalam sana yang entah di mana jelas letaknya. Aku khawatir sekali. Mobilku telah sampai di ujung jalan tempat itu. Lebih tepatnya di depan sebuah hutan yang lebih seram dibandingkan jalan yang kami lewati. Hutan itu dipenuhi dengan pepohonan besar yang menjulang tinggi. Aku sedikit ragu kalau Larissa berada di sana. Karena sangat gelap, mana mungkin ada lampu di sana. Sedangkan Larissa mengatakan lokasinya ada di hutan dan gubuk. Aku tak beraksi lagi setelah melihat hutan itu. Aku menunggu kedatangan Fandi dan Raihan, supaya kami bisa masuk hutan bersama-sama. Aku dan Jameson menunggu di mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, dengan harapan akan ada lebih banyak petunjuk untuk meyakinkan kami agar masuk ke sana. Apa itu mungkin mereka ada di sini? Di sini gelap sekali. Tanyaku pada Jameson. Ini zaman modern, lampu dan penerangan tak memerlukan aliran listrik lagi. Ada genset yang bisa diletakkan di mana saja untuk menghidupkan lampu. Jawab Jameson santai. Benar juga. Aku malah tak kepikiran ke sana sama sekali. Aku sepertinya kurang pintar. Beda dengan dia yang pintar dan instingnya selalu kuat. Aku jadi malu sendiri. Selang 20 menit kemudian, mobil Fandi datang. Kami pun turun dari mobil dan mulai berjalan memasuki hutan bersama-sama. Ketika aku hendak menyalakan senter dari ponsel, Jameson melarangku. Katanya itu malah akan membuat penjahat curiga saat melihat cahaya. Mereka pasti akan mendatangi asal cahaya berada. Aku mengurungkan niatku. Akhirnya kami berjalan dalam keadaan gelap, dengan bantuan pencahayaan langit yang mulai terang di waktu yang menunjukkan jam 6:20 pagi. Kami berjalan beriringan, tentu saja dengan sangat berhati-hati untuk setiap kemungkinan adanya binatang buas. Kami juga harus mengamankan diri. Sekitar 300 meter kami berjalan di dalam hutan. Kami melihat sebuah cahaya dari kejauhan. Kami mencoba untuk mendekat. Rupanya, cahaya itu berasal dari sebuah senter yang disorotkan oleh seseorang yang tengah berjaga di depan sebuah gubuk. Aku dan ketiga temanku membagi tugas. Kami berpencar dengan berjalan berjongkok di balik rerumputan liar yang tinggi. Aku berjalan agak cepat saat senter itu menyorot ke arah lain, hingga aku mulai dekat dengan gubuk itu. Aku bersembunyi di balik rumput tinggi ketika senter menyorot ke arahku. Dari balik rumput itu, aku mengintip dari celah-celahnya ke arah gubuk. Gubuk itu terbuat dari papan GRC. Lampu bohlam menggantung di luar. Seorang pria bertubuh besar dan kekar dipenuhi tato berjaga di sana. Dia juga membawa sebuah senapan angin di tangannya. Aku menelan ludah kasar. Bagaimana kalau dia tahu keberadaan kami? Bisa jadi peluru akan menembus otak kami. Hi. Seram. Meski takut, aku tak akan mundur. Demi Larissa, nyawa ini akan aku serahkan jika perlu. Aku yang sudah agak berdebar saking takutnya, secara tak sengaja terjatuh menimpa rerumputan itu, hingga mengakibatkan rumput itu bergerak dan posisinya miring. Jelas saja itu membuat si penjaga langsung menyadari. Why, siapa itu? Teriaknya kencang. Oh shit. Aku ketahuan. Aku tak bisa pergi lagi ketika dia hendak mendekat. Aku sudah pasrah saja kalau tertangkap. Namun, belum sempat dia datang padaku. Jameson dan Raihan segera menangkapnya dan membawanya ke semak-semak. Entah apa yang mereka lakukan. Tapi sepertinya mereka tengah memukuli pria tadi.
Aku dengan cepat mengambil senapan angin yang dijatuhkan pria itu untuk senjataku, lalu aku mendekat pada dinding gubuk yang terbuat dari papan GRC itu. Gubuk ini tak terlalu besar. Ukurannya kurang lebih 3 kali 5 meter saja. Tetapi sepertinya gubuk ini bukanlah gubuk biasa yang selalu dibangun oleh para petani pada umumnya. Mungkin lebih tepatnya ini adalah bangunan rahasia yang selalu dijaga ketat. Aku mengendap-endap ke arah belakang gubuk yang tak dipasangi lampu. Aku akan lebih leluasa untuk mengintip. Sayangnya, aku tak dapat mengintip, karena papan GRC termasuk papan yang tak memiliki celah. Tak seperti bilik bambu. Aku agak kesulitan untuk mengetahui keadaan di dalam. Len, lu gantian sama si Yohan nunggu di luar. Suruh dia masuk buat jaga di sini. Suara itu terdengar jelas di telingaku. Seperti seorang bos yang memerintah anak buahnya. Oke bos. Jawab anak buahnya. Aku mempertajam indera pendengaran untuk menguping lebih banyak. Bos, ini cewek cakep. Masa ia mau dianggurin bos? Terdengar kembali suara seorang pria yang berat berbicara pada bosnya. Gue akan santap dia nanti. Kalau si Bandi gak berhasil bawa duitnya. Ini cewek bisa gue jadiin gundik gue. Awet seumur hidup. Haha. Jawab bosnya dengan tawarannya. Sialan. Ternyata memang benar. Si Bandi dalam dibalik penculikan Larissa. Sialan lu Bandi. Gue gak akan ampuni lu setelah ini. Batinku mengumpat. Aku mengepalkan tanganku penuh amarah. Aku tak terima dengan perlakuan Bandi padaku. Benar bos. Sayang banget kalau dianggurin. Mana legit banget badinya. Uhui. Timpal yang lainnya. Aku semakin geram dibuatnya. Mereka pasti menyentuh istriku. Takkan ku maafkan. Bos, si Yohan gak ada bos. Pria tadi sepertinya kembali masuk dan melaporkan tentang temannya yang telah ditangkap oleh Jameson dan Raihan tadi. Kemana dia? Tanya bosnya. Enggak tahu bos. Dia gak ada kelihatan dimanapun. Jawabnya. Sialan. Jangan-jangan dia ikut sama si Bandi buat make lagi. Umpat bosnya. Make? Apa maksudnya make? Jawab anak buahnya. Aku tercengang. Bukan main kagetnya. Ternyata Bandi adalah seorang pecandu. Aku jadi ingat saat Bandi datang pagi itu dengan kantung mata hitam dan wajah pucat. Bibirnya juga sangat pucat. Yang aku pikir dia sakit. Tapi ternyata dia habis make obat itu. Ya Tuhan. Kenapa aku tak menyadarinya sama sekali? Aku tak tahu temanku itu seorang pecandu. Pantas kalau dia membutuhkan uang banyak. Karena seorang pecandu tak bisa berhenti. Mereka akan mengalami sakau jika tak menggunakannya. Bandi pasti harus terus menggunakannya agar tubuhnya tetap normal. Dan harga dari barang itu sendiri sangat mahal walau ukurannya kecil. Sekarang aku mengerti, Bandi di PHK dari pekerjaannya bukan karena perusahaannya mengurangi jumlah pekerja, melainkan karena dia seorang pecandu. Memangnya, perusahaan mana yang mau menerima pekerja yang seorang pecandu? Aku saja takkan mau menerima meski itu teman sendiri. Tentu saja jika aku tahu sejak awal. Esti, tiba-tiba aku mendengar suara berdesis. Aku menoleh. Rupanya Fandi ada di belakangku. Sedangkan Raihan dan Jameson menunggu di bagian depan. Gimana? Larissa ada di dalam? Tanya Fandi. Ya, Larissa ada di dalam. Gue pengen banget masuk. Tapi gue gak tahu jumlah mereka ada berapa di dalam. Gue takut kalah jumlah. Mereka juga bawa senjata. Ini gue dapat dari penjaga di depan yang ditangkap Jameson sama Raihan. Tapi gue juga gak bisa pakai gitu aja senjata ini. Takut melanggar hukum. Jelasku sambil menunjukkan senapan angin di tanganku. Ya udah, kita awasi dulu aja. Kita tunggu sampai mereka keluar. Timpal Fandi. Aku setuju. Tak berselang lama, Jameson dan Raihan menghampiri kami. Jameson meminta Fandi dan Raihan untuk memancing mereka keluar di arah depan. Sedangkan aku dan dia akan masuk lewat belakang untuk menyelamatkan Larissa. Fandi dan Raihan setuju. Aku memberikan senapan tadi pada Fandi untuk berjaga-jaga. Fandi dan Raihan pergi ke arah depan. Aku dan Jameson menunggu hingga orang-orang itu keluar. Aku bersiap dengan batu besar di tanganku untuk menjebol papan GRC itu nantinya. Kami berdua siap di tempat kami. Saat mendengar Fandi mulai berteriak-teriak di depan gubuk menantang mereka. Ku dengar para penjahat itu terpancing. Mereka terdengar berlari bersamaan keluar dari dalam gubuk. Fandi sengaja mengencangkan suaranya dibantu oleh Raihan untuk meredam suara pukulanku pada papan GRC dengan batu.
Aku dibantu Janessa membobol papan GRC itu hingga jebol. Lalu kami membuka lebih besar lubangnya supaya bisa masuk. Ketika lubangnya sudah membesar, aku melihat Larissa di sana. Tangan dan kakinya diikat. Mulutnya ditempeli lakban. Biadab. Berani sekali mereka melakukan ini pada istriku. Larissa awalnya terlihat takut saat melihat dindingnya jebol. Dia sempat mundur. Namun saat aku masuk, aku lihat matanya berbinar, lalu menitikan air mata. Larissa, ucapku dengan langsung mendekapnya. Aku bersyukur Larissa baik-baik saja. Aku sedih melihat keadaannya ini. Kasihan sekali, dalam keadaan hamil dia harus melewati situasi mencekam seperti ini. Aku segera melepaskan lakbannya dari mulut Larissa. Janessa membantu membuka ikatan tali pada tangan dan kakinya. Larissa langsung memelukku setelah bebas dari ikatan. Sayang, aku kangen, aku takut. Ucapnya menangis pelan. Aku juga kangen kamu, Sah. Maaf aku lama ya. Balasku. Cepat keluar dari sini. Fandi dan Raihan membutuhkan bantuan. Ucap Janessa terburu-buru. Aku gegas membawa Larissa keluar dari gubuk itu dan membawanya bersembunyi. Sedangkan Janessa langsung menuju ke arah depan untuk membantu Fandi dan Raihan yang sedang berjuang melawan para penjahat itu. Aku dilarang membantu oleh Janessa. Karena Larissa tak boleh ditinggal sendirian lagi, Larissa harus diamankan sebelum mereka selesai merobohkan para penjahat itu. Aku khawatir, takut kalau mereka kalah jumlah dari para penjahat. Aku takut nyawa mereka melayang gara-gara membantu kami. Tapi, aku terus berdoa pada Tuhan, agar mereka selalu dalam lindungannya, karena mereka orang baik. Aku dan Larissa bersembunyi di semak-semak di belakangan gubuk itu. Aku memeluk Larissa erat, tak mau berpisah lagi. Sayang, apa mereka akan baik-baik aja? Tanya Larissa mencemaskan ketiga pria itu. Insya Allah, mereka akan baik-baik aja. Kita percaya sama Allah ya. Jawabku. Larissa mengangguk. Dalam kegelapan, aku hanya memeluk Larissa. Aku menunggu pertarungan selesai, tentunya dengan hasil yang memuaskan. Di mana teman-temanku bisa memenangkan pertarungan itu? Minta saran. Kalian kalau baca novel, suka yang panjang atau yang pendek per babnya? Yang panjang tapi 1 bab. Yang pendek tapi 2 bab. Sarannya dong. Biar Sor bisa menyesuaikan.